Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Andriansyah dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dengan NIM 418-20-01-0075. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Logika Matematika. Berikut adalah presentasi saya mengenai jawaban yang diberikan pada soal UAS Logika Matematika tersebut. Berikut adalah soalnya. Untuk pertanyaan nomor 1, diketahui ekspresi boolean f x y z sama dengan x y plus z. Tentukan bentuk kanonik dari SOP dan POS. Nah, ini adalah jawabannya untuk nomor 1, yaitu sebagai berikut. Diketahui boolean f x y z sama dengan x y plus z, yang nilainya SOP dan POS-nya. Jawab untuk yang SOP-nya. f x y z sama dengan x y plus z sama dengan lagi x y plus xz. Dari mana x y plus xz ini? Diambil dari f x y dan xz dari sini. Dan selanjutnya yaitu xy dan xy z plus z aksen plus xz y plus y aksen. Dari manakah ini? Diambil dari sini, dari atas sini. Jadi yang dari atas itu turun ke bawah seperti ini. Dan selanjutnya xyz plus xyz aksen plus xyz plus xy aksen z. Dari mana? Diambil dari atas yang kedua ini. Jadi xyz aksen xyz aksen. Dan selanjutnya xyz ditambah xyz ditambah xyz aksen ditambah xy aksen z. Selanjutnya xy aksen z ditambah xyz aksen ditambah xyz. Diambil tentunya dari atas. Dan xyz plus xyz ini yaitu bernilai 1. Jadi seperti ini. Atau bisa disimpulkan pada mintermnya yaitu M5 ditambah M6 ditambah M7 dengan sigma 5, 6, 7. Baik, selanjutnya untuk POS f x y z sama dengan sigma 5, 6, 7 diambil dari mana? Yaitu diambil dari yang SOP ini. Dan selanjutnya f aksen x, y, z sama dengan sigma 0, 1, 2, 3, 4. Diambil dari mana kayak nilai ini? Yaitu diambil dari sisa hasil dari sigma sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu f aksen x, y, z aksen dengan hasil dari yang atas diturun ke bawah yaitu M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3 dan M4 aksen. Dan selanjutnya yaitu M0 aksen, M1 aksen, M2 aksen, M3 aksen, dan M4 aksen. Dan
selanjutnya lagi, ini diambil dari minterm yang dihasilkan oleh yang di atas ini. Jadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Dan X aksen, Y aksen, Z, X aksen, Y, Z aksen, X aksen, Y, Z. Dan selanjutnya lagi X, Y aksen, Z aksen. Dengan demikian pada maximnya yaitu X ditambah Y ditambah Z, X ditambah Y ditambah Z aksen, X ditambah Y aksen ditambah Z, X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, X aksen ditambah Y ditambah Z. Dengan hasil sebagai berikut, yaitu M0, M1, M2, M3, M4. Dengan demikian hasilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut untuk soal nomor 2, yaitu carilah nilai F dari rangkaian logika berikut. Oke. Untuk soal nomor 2, yaitu jawabannya seperti berikut ini. Baik, untuk soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Carilah nilai F dari rangkaian logika berikut ini. Dan mari kita jawab, yaitu nomor 2 seperti ini. Maksudnya adalah bentar. Oke, dinaikin dulu bentar. Maksudnya adalah di sini ada, ini ditentukan oleh setiap gerbang. Ini gerbang 1, 2, dan ini yang terakhir. Dan untuk yang di sini adalah ini gerbang OR, dan sini ada NOT. Jadi P-nya ditulis yaitu P plus Q, dan ini dikasih garis. Dan selanjutnya QR, di sini Q ada notnya, jadi Q dikali R, dikasih garis lagi. Dan untuk yang terakhir gerbang penutup, yaitu di sini ada gerbang dot yaitu dikali. Dan untuk yang B, untuk yang B sendiri ini sama seperti yang A, karena yang di sini tuh ada penghubung di gerbang 1, di sini ada NaN, jadi PQ-nya itu yaitu P dikali Q dan di atas tambah garis. Dan selanjutnya QR-nya di sini ada not juga, jadi Q tambah garis yaitu dikali R. Dan untuk gerbang terakhir di sini ada OR yaitu ditambah. Selanjutnya untuk yang C, di sini ada di sini ada NaN, sama seperti yang di atas, ada NaN-nya, jadi P dikali Q tambah garisnya. Dan selanjutnya untuk yang gerbang kedua, di sini ada NOT, dan di sini ada OR, sehingga jadi Q-nya tambah garis ditambah R. Dan untuk gerbang terakhir, di sini ada N, yaitu kali. Baik, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Penjelasan nomor 3 yaitu buatlah tabel kebenaran pada soal nomor 2A, 2B, dan 2C. Dan ini jawabannya untuk nomor 3. Tabel kebenarannya yaitu pertama ditulis dulu untuk rangkaiannya PQR dan Q yang bergaris ini.
Dan selanjutnya disambung untuk 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan ini adalah keterbalikan dari yang sebelumnya. Jadi 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan Q garis dikali R, maka hasilnya seperti ini. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dan untuk hasil akhirnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu untuk yang 2A. Dan selanjutnya untuk yang 2B. Untuk 2B seperti berikut. Sama seperti hal yang atas, suatu rangkaian PQRQ ini pasti sama urutannya, dan maka untuk hasil P kali Q-nya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan ini adalah keterbalikannya juga 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dan berikut untuk Q dikali R-nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dan itu untuk yang 2B. Selanjutnya adalah yang 2C. F, P kali Q kali Q tambah R. Untuk penyelesaiannya sama seperti yang nomor 2A, 2B. Sebelumnya membuat rangkaian PQR terlebih dahulu. Dan ini P ditambah Q yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ini keterbalikannya dari yang sebelumnya karena di sini ada garis 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Selanjutnya yaitu Q yang bergaris ditambah R. Maka hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Maka untuk hasil akhirnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Dan berikut adalah jawaban untuk nomor 3 yaitu 2A, 2B, dan 2C. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu buatlah rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut dan buatlah tabel kebenaran dari fungsi berikut ini. Maka jawabannya adalah seperti ini. Untuk rangkaiannya, untuk rangkaian logikanya, dan untuk tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Kurang dulu. Jadi untuk CBA-nya ditulis 00, untuk C-nya 00, 00, 1, 1, 1, 1. Dan selanjutnya untuk B-nya 00, 1, 1, 00, 1, 1. Untuk A-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Untuk C negasinya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, B negasi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Dan untuk A negasinya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi antara tiga rangkaian ini memiliki keterikatan satu sama lain, sehingga hasil yang didapat dari CBA ini yaitu keterbalikan dari negasi yang dari sini. Maka dengan demikian dihapus dulu. Dengan demikian untuk hasilnya C ditambah B ditambah A yaitu CBA jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
dan C ditambah B negasi ditambah negasi. Ini C, ini B negasi, ini A negasi, jadinya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Dan untuk C negasi ditambah B ditambah A negasi, maka hasilnya adalah ini 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Maka untuk hasil akhirnya yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Dan terakhir untuk soal nomor 5, yaitu sederhanakan fungsi boolean berikut. F, W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W X aksen, Y aksen, Z ditambah W X aksen, Y Z ditambah W X aksen, Y Z aksen ditambah W X Y Z aksen ditambah W aksen X Y Z aksen ditambah W X Y aksen Z aksen ditambah W X Y Z dengan cara aljabar dan keymap. Maka untuk jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk aljabar ini untuk dari soalnya adalah seperti ini. Untuk dari soalnya, maka penjabarannya adalah W aksen X aksen Y aksen Z aksen ditambah W X Y Z ditambah W X aksen Y Z. Mengapa demikian ini disatukan atau dibuat kurung? Karena ini adalah fungsi yang hurufnya itu sama, tapi dibedakan oleh aksen saja. Jadi ini masih ada keterikatan, namun hanya dibedakan oleh aksen. Dan itu untuk mempermudah suatu penyederhanaan bagi fungsi boolean tersebut. Dan selanjutnya W X aksen Y aksen Z ditambah W X Y aksen Z aksen ditambah W aksen X Y Z aksen ditambah W X aksen Y Z aksen ditambah W X Y Z aksen. Jadi dengan demikian untuk hasilnya itu ini turun, yang W aksen X aksen Y aksen Z aksen turun, dan ini hasilnya untuk yang W Y Z X ditambah X aksen. Kenapa ini terpisah? Karena ini tidak ada hubungannya. Maksudnya maksudnya akan disederhanakan kembali gitu. Jadi ditambah WX aksen Y aksen Z ditambah WX Y aksen Z aksen ditambah W aksen X Y Z aksen ditambah W Y Z aksen, selanjutnya X ditambah X ditambah X aksen. Ini hasilnya itu diambil dari yang atas, dari yang sebelumnya dicari. Dan ini sudah, selanjutnya tinggal yang ketiga. Ini masih diambil dari yang atas, W aksen X aksen Y aksen Z aksen ditambah W Y Z yang ini, dan W X aksen Y aksen Z diambil dari mana ini? Jadi ini diambil dari perkalian antara ini gitu. Jadi W X aksen masuk, X aksennya masuk, Y aksen juga ikut masuk gitu. Jadi selanjutnya ada Z. Dan berikutnya adalah W X Y aksen Z aksen diambil dari sini, dan ini masih yang sebelumnya W X Y Z aksen
Oh, sorry, berarti yang ini diambil dari yang ini. W aksen X, Y, Z aksen ditambah W, Y, Z aksen ditambah X ditambah X1 aksen. Berarti sebelumnya dicari dulu ini hasilnya antara ini, maka akan jadi hasil seperti ini. Gitu. Jadi W, Z aksen berarti ini mundur, muter dan ini jadi X tambah X aksen itu jadi hilang dan itu bernilai 1 dan selanjutnya ini masuk untuk ke penyederhanaan selanjutnya. Dan ini sudah, makanya tinggal yang ini masih yang W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen itu masih turun ke bawah. Ditambah WZ, Y tambah Y aksen, X aksen. Ini diambil dari yang atas penyederhanaan sebelumnya, ditambah lagi WXY aksen, Z aksen, ditambah YZ aksen, W ditambah W aksen X. Itu masih dari penyederhanaan yang di dalam kurung, penyederhanaannya masih sama untuk menyederhanakan suatu fungsi. Dan selanjutnya lagi W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen masih turun lagi. Dan selanjutnya WZ, Y ditambah Y X aksen, ditambah Y aksen, X aksen diambil dari perkalian antara ini, dan ini. Dan selanjutnya tambah WX, Y aksen, Z aksen ditambah Y, Z aksen, W ditambah WX ditambah W aksen X, yaitu masih sama ini perkalian antara WX dan tentunya ini. Dan selanjutnya yang bawahnya masih sama seperti sebelumnya, ini masih turun. Yang W aksen, X aksen, Z, Y aksen, Z aksen masih turun, ditambah WZ, Y ditambah X aksen, yaitu penyederhanaan dari yang sebelumnya ini, penyederhanaan ini, dan ditambah WX, Y aksen, Z aksen, ditambah Y, Z aksen, W tambah X, yaitu penyederhanaan dari maka selanjutnya yaitu masih turun yang dari atas, W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah WY dan Z ditambah Z aksen, yaitu penyederhanaan dari Z. Dan ini selanjutnya itu tambah WX aksen Z dan ditambah X Z aksen, Y ditambah Y aksen W yang diambil dari atas, dari sini. W Y 2 di Z ditambah Z aksen, ya ini Z aksen dan WY sorry. Untuk yang WY ini diambil dari sini dan sini, sehingga WYZ dan WY-nya ditarik keluar, Z-nya masuk dalam kurung, Z ditambah Z aksen. Selanjutnya yang atas turun, WX aksen dan Z yang diambil WX aksen dan Z diambil dari sini. Dan selanjutnya ditambah XZ aksen, XZ aksen dari sini dan sini, sehingga yang Y ditambah Y aksen W itu masuk ke dalam kurung tersendiri untuk disederhanakan. Dan selanjutnya W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah WY yang masih yang dari atas, jadi ditambah WX aksen
Z ditambah XZ aksen dan Y ditambah YW dan Y aksen YW. Didapat dari mana? Kita dihapus dulu ya. Didapat dari ini W X aksen Z diambil dari sini, dan yang ini angkanya menghilang karena ini bernilai 1, dan selanjutnya XZ diambil dari sini turun, Y ditambah YW ditambah Y aksen W, yaitu perkalian dari sini dan dari sini. Oke, selanjutnya yang bawahnya W aksen X aksen Y aksen Z aksen ditambah WY turun, ditambah WX aksen, hapus dulu, ditambah WX aksen turun dari yang sebelum sini, ditambah XZ aksen turun juga, dan ini penyederhanaannya yaitu menjadi Y ditambah W. Dan selanjutnya yang terakhir W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah WY ditambah WX aksen Z ditambah XYZ aksen ditambah WXZ aksen yang diambil dari tentunya dari yang penyederhanaan sebelumnya. Jadi untuk yang ini XYZ aksen diambil dari sini, XYZ aksen dari yang atasnya, sedangkan yang WXZ aksen diambil dari WXZ. Jadi dia masih ada keterikatan dalam penyederhanaan yang sebelumnya. Oke, itu dari penyederhanaan dalam bentuk aljabar. Maka selanjutnya penyederhanaan dalam bentuk G-map. Oke, ini penyederhanaannya. Dibuat dulu tabelnya yang menjadikan W aksen X aksen, W aksen X, WX dan WX aksen. Selanjutnya di sampingnya ada Y aksen Z aksen, Y aksen Z, YZ dan YZ aksen. Ini diambil dari hasil akhir dari sini, yang dimana akan menjadi W aksen X aksen, Y aksen, Z aksen. Maka ditulis 1 W aksen, jadi oke, ini 1 dan WY 0 dan WX aksen Z, WX ada 1 dan XYZ aksen XY oke, ada, dan WXZ aksen. Oke, ada. Maka dengan hasil yaitu WXZ ditambah XYZ aksen ditambah WX aksen YZ ditambah WX aksen YZ aksen dengan hasil WY ini untuk yang pertama, dan selanjutnya WX aksen Y aksen Z ditambah WX aksen YZ, maka hasilnya yaitu WX sama dan Z. Jadi ini untuk yang kedua. Selanjutnya W aksen X Y Z aksen ditambah WX Y Z aksen, maka hasilnya adalah X Y Z aksen karena itu sama.
Dan untuk yang keempat, WXY aksen Z aksen ditambah WXY Z aksen sama dengan WXZ aksen. Itu untuk yang keempat. Dan selanjutnya W aksen X aksen Y aksen Z aksen itu untuk yang terakhir, yaitu yang kelima. Maka dengan demikian F, W, X, Y, Z sama dengan WY. WY ada di atas, WY ada W, X aksen Z, W, X aksen Z ada, X, Y, Z aksen. X, Y, Z aksen ada, dan WXZ aksen juga ada, dan terakhir W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, dan ini juga ada. Oke, demikian presentasi pengerjaan UAS Logika Matematika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam proses presentasi kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.